Daerah ini juga bisa menjadi camping ground ya bagi mereka yang suka di alam terbuka. Penambahan atau penguatan sebuah ekosistem pengelolaan desa wisata. Bisa memanfaatkan teman-teman kelompok sadar wisata untuk mengelolanya. Artinya secara teknis pengelolaan itu ada di kelompok sadar wisata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dari sini Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, Bupati Sanggau atau yang mewakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Bapak Paulus Usrin. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ardianus, Asesudun MSI, bagi anggota DPR RI. Yang kami hormati Ibu Omen Setiaharini sebagai Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Republik Indonesia. Selamat datang Ibu di Kota Sanggau. Dan kami hormati juga ada Bapak Anang Sutono sebagai founder Mandapa Tulisan Indonesia dan Associate Profesor STPN HI Bandung. Kemudian ada Bapak Hendri Karnoza sebagai Koordinator Pengembangan Destinasi 2 Area Kalimantan. Selamat datang Bapak. Dan juga Bapak Edi Susilo sebagai Analis Kebijakan Ahli Media Pengembangan Destinasi 3 Sanggau. Dan kami mengucapkan juga selamat pagi untuk para Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau beserta Sekretaris, Bapak Kabid dan seluruh jajarannya. Dan tak lupa juga saya menyapa seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini di DPW Pancur Aji yang hadir di acara sosialisasi pengembangan desa wisata dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata di DPW Pancur Aji Kabupaten Sanggau tahun 2022. Untuk pertama-tama, kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas Kota Sanggau. Kami persilakan hadirin untuk berdiri. Pemerintah memang memberikan perhatian yang lebih untuk sektor ini. Dan oleh karena itu, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah memiliki program untuk mengembangkan 5 destinasi wisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, kemudian Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo. Dan 10 destinasi prioritas. Di samping itu juga pengembangan daerah tujuan wisata baru, termasuklah di daerah-daerah seperti di Sanggau ini. Nah, Pancur Aji sebagai satu daerah tujuan wisata yang memiliki potensi yang cukup besar di Kota Sanggau ini memang harus dikelola secara profesional. Tidak bisa lagi kita kelola asal-asalan, dan oleh sebab itu memang Pancur Aji ini harus menjadi ikonnya Kota Sanggau. Jadi kalau orang ke Kota Sanggau belum nyampe di Kota Sanggau kalau belum ke Pancur Aji. Jadi harus dibuat seperti itu. Baik, kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa Kementerian Pariwisata, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, saat ini paradigmanya sudah berbeda. Jadi mungkin beberapa tahun yang lalu sebelum kita ada pandemi,
kita lebih banyak mengarah kepada berapa jumlah wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara yang hadir ke Indonesia. Namun saat ini sudah berubah, bahwa apa yang kita siapkan di dalam pengembangan pariwisata itu adalah lebih kepada quality tourism, lebih kepada bagaimana menyiapkan pariwisata yang berkualitas, baik dari sisi produk maupun juga dari sisi pasar. Nah, tentu saja dari sisi produk nanti Pak Anang juga akan menyampaikan salah satu produk, yaitu desa wisata yang memang harus disiapkan dengan kualitas yang baik, dan juga dari sisi pasar. Jadi tentu saja produk juga harus melihat siapa pasarnya, kemudian bagaimana kita mengarahkan pasar-pasar yang berkualitas adalah wisatawan-wisatawan yang mereka lebih lama tinggal dan spendingnya lebih tinggi. Inilah yang kita sasar, sehingga memang produk-produk kita harus betul-betul kita siapkan. Salah satunya adalah desa wisata. Desa wisata adalah salah satu potensi destinasi pariwisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sanggau. Desa wisata merupakan integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil kreativitas manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitasi lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. Nama saya Edi Susilo. Saya sebagai pejabat fungsional di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bagaimana mengembangkan desa wisata di perbatasan, nanti bisa diulas oleh ketiga narasumber ini. Waktu kita 2 jam, Pak. Saya tadi ngomong dengan kepala dinas, kalau daerah ini dikembangkan lagi, infrastrukturnya diperbaiki, dan dari informasi beliau tahun ini jalannya diperbaiki, kemudian dibuat jalan lingkungan di sana. Tempat daerah ini juga bisa menjadi camping ground ya bagi mereka yang suka di alam terbuka ya. Maka disiapkan nanti tempat-tempat untuk mendirikan tenda, lalu prasarana-sarana lainnya, sehingga mereka yang senang adventure itu bisa datang ke sini. Lalu ada juga cerita-cerita rakyat. Nah, itu kan bisa dibuat entah dramanya atau apa, kayak Baboy Cingak misalnya kan. Nah, itu bisa dibuat dramanya, panggungnya sudah ada di sini, orang nonton, walaupun mungkin bagi anak muda tidak menarik, tapi dibuatlah bagaimana supaya anak-anak muda kita tertarik. Sejarah Sanggau ini seperti apa sih ya. Itu tergantung dari ahlinya untuk mengemas ini. Nah, itu Pak Anang itu nanti ahlinya. Untuk souvenir ya, souvenir itu jangan yang mahal-mahal ya, kemudian juga jangan yang susah dibawa. Kalau makanan ya mesti makanan yang asli di sini, kemudian bungkusannya, packingnya
itu mesti menarik, dan harganya juga tentu tidak terlalu mahal. Ya. Nah banyak, mungkin itu saja dari saya. Ya. Terima kasih Pak Andriantos. Karena kalau kita bicara desa wisata tadi bicara tentang pengelola juga ya di situ, dan ini yang sering memang saat ini menjadi kendala kita adalah bagaimana manajemen destinasinya, karena pengelolanya juga masih belum jelas seperti itu ya. Kalau ini memang dikelola oleh pemerintah daerah, saya kira kita pastikan bahwa ini adalah pengelolanya adalah miliknya pemerintah daerah, yang saya rasa Pak Adrianus jadi bisa memanfaatkan teman-teman kelompok sadar wisata untuk mengelolanya. Artinya secara teknis pengelolaan itu ada di kelompok sadar wisata. Tidak mungkin teman-teman dinas kemudian untuk mengelola secara utuh mandiri dengan bagaimana kita dari mulai atraksi, amenitas, aksesibilitas, kemudian hospitality-nya juga. Saya kira ini menjadi PR juga. Jadi memang kita melihat bahwa destinasi-destinasi pariwisata, terutama daya tarik wisata ini seringkali tidak terkelola dengan baik. Nah ini barangkali kelembagaannya itu memang harus jelas. Apakah ini oleh BUMD, bisa juga misalnya karena ini berada di desa, tidak ada desa, oke. Jadi mungkin ke BUMD ya, tetapi kalau desa wisata secara umum kami sarankan untuk dikelola oleh pengelolanya, karena memang konsepnya adalah community based tourism dan juga mengacu kepada sustainability tadi ya Pak Ana. Sebaiknya memang kalau desa wisata ini dikelola oleh kelompok sadar wisata atau pengelola desa wisata yang menjadi unit usahanya BUMDes. Tugas saya sekarang menjadi gampang karena Pak Adrianus tadi sudah menjelaskan banyak ya, dari pada saat pembukaan sampai barusan 5 menit lebih sedikit sudah bisa menjabarkan sebenarnya desa wisata itu seperti apa. Ibu Oneng lebih menarik juga tadi bercerita tentang pariwisata itu fulus Pak. Pariwisata itu adalah fulus. Pak, saya boleh nggak ke sana Pak? Saya sana aja dulu. Baik, pariwisata itu, Bapak Ibu, pariwisata itu adalah people, orang. Ya, sehebat apapun orang mengatakan potensinya hebat, potensinya keren, potensinya luar biasa, tapi kalau tidak memiliki people, tidak memiliki SDM yang keren, itu percuma. Nanti pengelolaannya jadi berat. Kami menyampaikan bahwa kita juga punya Pokdamris. Kami mau menyampaikan dulu kondisi umum di desa kami, bahwa kami ini sebuah desa di pesisir Kapuas. Kita juga ada keraton. Beberapa saat lalu Pak Adrianus juga bersama-sama kami di keraton itu malam-malam. Kemudian kita punya Pokdamris. Saat ini masih belia Pokdamrisnya. Kemudian Pokdamris yang belia ini kami menghitung saat ini sudah menghidupi ada pedagang tradisional itu 32, kemudian yang punya wahana-wahana mainan itu 60-an arah. Jadi kami perlu pendampingan, kemudian kami juga perlu petunjuk-petunjuk bahwa seperti yang dikatakan oleh rekan tadi dari Ayan, sebenarnya kondisi kita di Pokdamris juga kurang lebih Pak. Kasus ini sering sekali terjadi di hampir semua desa wisata. Jadi tata kelola yang baik adalah tata kelola yang basisnya, Pak Toto mohon maaf saya sampaikan, basisnya adalah community.
basisnya adalah Pokdarwis. Saya Kebetulan beberapa waktu lalu saya juga bawa tamu Pak dari Spanyol, dari Bali, dari Jakarta. Ternyata beberapa tamu saya itu tidak memiliki destinasi di Riau dan sebagainya. Mereka memilih ke bidang agriculture Pak, di bidang perkebunan dan juga hortikultura. Ternyata bidang tersebut juga sebenarnya sebagai salah satu tujuan wisata para wisatawan Pak. Nah, kebetulan di Sanggau kemarin saya bawa di Dusun Alama di Kecamatan Paridu. Di sana punya potensi agrowisata yang sangat baik. Kita langsung saja ke permasalahan yang ada di tempat kami. Tadi Bapak dosennya ada bilang masalah SDM. Kami ini masalah yang rasa saya yang paling besar itu di SDM-nya, pemimpinnya, masyarakatnya. Belum lagi kalau untuk masalah penjualannya itu lebih parah lagi lah. Kalau bicara masalah pengembangan pariwisata untuk di Kabupaten Sanggau khususnya sangat-sangat kompleks. Dan kalau bicara pariwisata juga, Sanggau ini juga baru mau berkembang sekali. Jadi sudah disampaikan sama teman-teman Pokdarwis, kalau bicara masalah pendampingan, memang untuk saat ini kami rasakan sangat-sangat kurang. Dan kebetulan kalau bicara masalah pengembangan SDM, mohon izin Pak Asya, Kabupaten Sanggau juga mempunyai program mengirimkan putra putri terbaiknya ke Universitas Tribhuwana Tunggal Bakti di Malang. Ini di tahun-tahun sebelumnya kami pernah menyampaikan saran. Kalau seandainya dalam satu tahun dikirim 100 sampai 200 mahasiswa kepada universitas tersebut, kenapa tidak sebagian ataupun minimal seperti yang Bapak sarankan tadi 10 sampai 20 orang diarahkan juga untuk ke pariwisata. Sekali lagi 1, 2, 3. Kebetulan pengajinya ada di sini. Pak Sun, silakan dulu Pak Sun berdiri. Pak Sun, silakan berdiri. Pak Sun